Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini ada informasi kawan. Ya, disadur dari Repolita dengan judul sebut Pulau Natuna punya Malaysia bukan Indonesia. Ilmuwan asal negeri jiran beberkan buktinya. Baik. Laut Natuna masih menjadi sengketa di antara banyak negara tetangga, termasuk Cina dan Malaysia. Masih panas dengan Cina soal kepemilikan wilayah di Laut Natuna Utara. Ilmuwan asal Malaysia tiba-tiba buat pengakuan yang bikin geleng-geleng kepala. Perlu diketahui, berdasarkan natunacap.go.id, Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Wilayah Kepulauan Natuna memiliki luas daratan dan lautan mencapai 294.198,37 km persegi. Kepulauan Natuna dimasukkan sebagai salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah pada tanggal 18 Mei 1956. Kabupaten Natuna kemudian dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1999. Terletak tak jauh dari Malaysia, yakni di antara 1 derajat 16 menit hingga 7 derajat 19 menit lintang utara dan 105 derajat 00 menit hingga 10 derajat 00 menit bujur timur. Natuna memiliki luas laut mencapai 99% dari total luas wilayahnya. Namun, tiba-tiba seorang ilmuwan asal Malaysia membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Dikabarkan salah satu media milik Malaysia, MS Star 7, pada Desember 2013 lalu, Muhammad Asmi Mod Rusli, dosen senior di Universitas Sains Islam Malaysia dan Asosiasi Fellow di Institute of Oceanography and Environment, University Malaysia Terengganu, menyebut sejarah Kepulauan Natuna tidak terlepas dari pengaruh negara-negara bagian di Malaya yang kemudian dikenal dengan Malaysia. Menurut Muhammad Asmi Muhammad Rusli, jika dilihat pada peta Asia Tenggara, terlihat jelas bahwa Kepulauan Natuna secara alami berada sejajar dengan letak negara bagian Terengganu. Jika ditarik garis lurus dari pantai negara bagian ke arah timur, sedangkan perbatasan Indonesia jelas melengkung ke atas dan tidak dalam satu garis lurus. Dengan lantang, sang ilmuwan mengatakan masuk akal jika Kepulauan Natuna tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. Berdasarkan sumber sejarah, masuk akal untuk mengatakan bahwa Kepulauan Natuna tidak ada hubungannya dengan Indonesia, ujarnya. Dikatakannya Kepulauan Natuna berbeda dengan jajahan Belanda lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Makassar, dan Papua. Wilayah-wilayaya tersebut adalah milik Indonesia yang mewarisinya dari bekas penjajahnya, Belanda, ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ia menjelaskan, jika konsep yang melekat dalam hukum internasional ini disebut uti possidetis juris. Ketika perjanjian 1824 dibuat, Kepulauan Natuna masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Melayu melalui kekuasaan yang mulia Wan Muhammad Al-Fatani.
Juga perjanjian 1824 tidak secara eksplisit menempatkan pulau-pulau Natuna di bawah pengaruh Belanda. Padahal jika Traktat 1824 dicermati, Belanda tidak berhak membuka pemukiman di wilayah utara Pulau Singapura yang jelas-jelas berada dalam wilayah pengaruh Inggris. Logikanya, mengingat Kepulauan Natuna masih berada dalam wilayah hukum pemerintah Johor ketika perjanjian 1824 ditandatangani, seharusnya berada di bawah pengaruh Inggris yang merupakan pelindung Kesultanan Johor saat itu. Oleh karena itu, mungkin ada argumentasi yang mengatakan Kepulauan Natuna seharusnya bersama Malaysia ketika Kesultanan Johor merdeka dalam Federasi Malaya pada tahun 1957 melalui konsep Uti Pescideti Juris, ucap Muhammad Hasmi Modrusli. Dijelaskannya, Indonesia secara resmi memasukkan Kepulauan Natuna sebagai wilayahnya pada tahun 1956, setahun sebelum Malaya atau Malaysia merdeka dan 6 tahun sebelum konfrontasi Malaysia dengan Indonesia. Malaysia saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris dan belum menjadi negara berdaulat untuk mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Meskipun Malaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan menjadi Malaysia pada tahun 1963, konfrontasi Malaysia-Indonesia yang terjadi pada tahun 1962 hingga 1966 mungkin telah mengalihkan perhatian pemerintah Malaysia saat itu yang lebih fokus untuk mengakhiri konflik dengan Indonesia. Sementara itu, Indonesia membutuhkan Kepulauan Natuna agar dapat ditarik garis kepulauan yang menghubungkan pulau-pulau di wilayah Indonesia untuk mewujudkan laut kepulauan untuk memenuhi cita-citanya menjadi negara kepulauan atau archipelago state berdasarkan hukum maritim internasional. Oleh karena itu, kemungkinan besar atas dasar keinginan untuk mengakhiri konfrontasi dan berdamai dengan tetangga sekutu, masalah klaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna mungkin belum menjadi prioritas pemerintah Malaysia saat itu. Sampai saat ini, Malaysia mengakui posisi Kepulauan Natuna sebagai wilayah di dalam wilayah Kepulauan Republik Indonesia. Dalam konsep hukum internasional, suatu wilayah dapat diperoleh oleh pemerintah atau kekuasaan yang berkuasa melalui 4 cara, yaitu perluasan wilayah melalui cara alami atau akresi, cession, kolonisasi, dan pendudukan atau resep yang efektif. Resep mengacu pada tindakan suatu negara yang menegaskan kedaulatan dengan melakukan dominasi atas wilayah tertentu tanpa ditentang oleh negara lain. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah menguasai Pulau Natuna selama 56 tahun tanpa ada keberatan dari Malaysia sejak tahun 1956. Katanya, sang ilmuwan mengatakan sulit bagi Malaysia saat ini untuk mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna. Meskipun berdasarkan fakta geografis dan sejarah, Kepulauan Natuna memang memiliki ikatan yang kuat dengan negara-negara di semenanjung Malaya. Fakta sejarah jelas menunjukkan bahwa Kepulauan Natuna memiliki hubungan yang lebih jelas dan kuat dengan negara-negara Malaya daripada kerajaan-kerajaan awal di Kepulauan Indonesia. Namun, tidak ada klaim konsisten yang pernah dibuat oleh Malaysia, dan penduduk Indonesia di Kepulauan Natuna tidak pernah ditentang oleh Malaysia. Kedaulatan Indonesia atasnya telah menciptakan ruang lingkup wilayah Indonesia yang membagi Malaysia menjadi 2 bagian. Sampai saat ini, Kepulauan Natuna tetap menjadi wilayah Indonesia, meskipun secara geografis posisi kepulauan tersebut lebih sejajar dengan posisi Malaysia, tuturnya.
Nah, demikian saudaraku informasi terkait adanya klaim dari Malaysia, jadi semakin semakin ramai. Ya, Cina sudah klaim, sekarang Malaysia. Saya beritahu teman-teman semua, saudara-saudaraku, jika negara ini terus ribut, rakyatnya terus ribut, lambat laun negara-negara asing akan terus mengklaim wilayah kita. Mereka akan memanfaatkan kelemahan kita. Masih ingat si Padang Ligitan lepas? Si Padang Ligitan lepas yang di Kalimantan tuh. Ini kalau kita ribut terus, pemerintahan kita tidak kuat. Ya, hukum tidak ditegakkan, keadilan tidak ditegakkan. Negara ini akan terus ramai dan kita sudah tidak fokus lagi menjaga kedaulatan negara kita. Ini pemerintahan ini harus kuat, ya, harus ada keadilan, karena kalau tidak, ya bisa saja ini habis ini. Bagikan videonya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.